Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan. Jalan kampung yang becek selepas hujan semalam membuat langkah seorang pemuda bernama Samsul terasa berat. Di pundaknya tergantung ikatan besar berisi sapu lidi, hasil rajutan tangan ibunya yang sudah renta. Samsul bukan orang yang asing di kampungnya. Hampir setiap hari, ia berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, menawarkan sapu lidi buatannya. Dengan suara lantang, ia memanggil, "Sapu, sapu, ada sapu lidi? Bu, murah, kuat, awet." Namun, tidak semua orang menyambut dengan ramah. Ada yang menutup pintu begitu mendengar suaranya. Ada pula yang menolak dengan wajah sinis. "Sapu, lidi, kerjaan rendahan. Masih muda kok cuma jual sapu, malu, suul." Sindir seorang bapak yang sedang nongkrong di warung kopi. Tawa kecil pun meledak dari beberapa orang yang ikut duduk. Samsul hanya tersenyum kecut. Dalam hatinya, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Tapi apa daya, ia harus tetap jalan. Hidup tidak bisa berhenti hanya karena hinaan. Di rumahnya yang sederhana hanya berdinding anyaman bambu, ibunya menunggu. Dengan tangan yang sudah keriput, wanita tua itu setiap malam masih rajin mengikat lidi menjadi sapu. Dialah yang menjadi alasan Samsul tetap kuat. "Sul, ibu tahu kau capek, tapi rezeki itu bukan dilihat dari besar kecilnya barang yang kau jual, tapi dari hati yang ikhlas. Jangan dengarkan orang yang merendahkanmu, ya nak," ucap ibunya suatu malam. Kata-kata itu selalu jadi penguat. Samsul sering menangis diam-diam, bukan karena malu jualan sapu, tapi karena teringat perjuangan ibunya yang tidak pernah berhenti berdoa untuknya. Hari-hari yang berat Samsul seringkali harus berjalan jauh, kadang sampai ke kampung tetangga. Ada hari-hari ketika ia sama sekali tidak mendapat uang. Sapu yang dibawa kembali utuh hanya membuat pundaknya pegal. Di satu sore, ketika ia hendak pulang dengan langkah lesu, seorang pemuda kampung menertawakannya keras-keras. "Hahaha, besok kalau aku punya rumah besar, aku gak bakal beli sapu dari kamu, Sul. Keburu bangkrut tokonya sebelum jadi." Samsul hanya menunduk, tapi dalam hatinya ia berbisik, "Mungkin hari ini aku dihina karena sapu lidi, tapi siapa tahu besok Tuhan kasih jalan lain. Aku percaya rezeki gak akan salah alamat." Cahaya harapan sampai pada suatu hari, Samsul mendapat ide sederhana. Ia tidak hanya ingin menjual sapu lidi keliling, tetapi juga mencoba menitipkan ke warung-warung kecil. Beberapa warung setuju, meski dengan harga yang dipotong. "Sul, kalau kamu bisa kasih sapu tiap minggu, aku mau ambil. Soalnya banyak ibu-ibu yang cari sapu murah," kata Bumina, pemilik warung. Dari situ, langkah kecil mulai terbangun. Walau untungnya tidak seberapa, tapi penjualannya semakin lancar. Samsul belajar sedikit demi sedikit cara mengatur uang. Sebagian dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian lagi ia sisihkan. Orang kampung yang dulunya suka mengejek mulai terdiam. Mereka melihat bagaimana anak muda ini tidak pernah menyerah, meski hanya dengan sapu lidi. Dan tanpa mereka sadari, di balik tumpukan sapu lidi itulah benih sebuah usaha besar sedang tumbuh. Hari-hari Samsul berjalan lebih sibuk dari biasanya. Ia tidak lagi hanya berkeliling kampung, menjajakan sapu lidi di pundak, tetapi juga mengantar beberapa ikat sapu ke woreng-woreng kecil yang sudah menjadi pelanggan tetap. Meski begitu, penas masih pas-pasan. Seringkali, uang yang didapat langsung habis untuk membeli beras atau obat untuk ibunya yang mulai sakit-sakitan. Namun, ada satu hal yang membuat Samsul berbeda dari anak muda lain di kampungnya. Ia tidak pernah mengeluh. Kalau ada yang meremehkan, ia balas dengan senyum. Kalau ada yang menolak, ia tetap mengucap terima kasih. Inspirasi dari seorang pelanggan suatu sore, Samsul mengantar sapu lidi ke rumah Bumina, pemilik warung langganannya. Saat itu, ia melihat banyak ibu-ibu membeli ember plastik, gayung, dan sapu ijuk di warung tersebut. "Bu,
Ternyata banyak juga ya yang butuh perlengkapan rumah tangga selain sapu lidi, kata Samsul sambil membantu Buminah menata barang. Buminah mengangguk. Iya, Sul. Ibu-ibu itu kan selalu butuh. Sapu lidi memang laku, tapi kalau kamu bisa jual barang lain, pasti lebih untung. Misalnya ember, sapu plastik, atau bahkan panci kecil. Ucapan sederhana itu menancap di hati Samsul. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Di benaknya muncul sebuah gagasan. Kenapa aku tidak mencoba menambah dagangan sedikit demi sedikit? Langkah kecil, modal kecil keesokan harinya. Dengan uang tabungan yang nyaris tidak seberapa, Samsul nekat membeli beberapa ember plastik dan gayung di pasar. Ia tahu risikonya besar, tapi hatinya yakin. Sul, apa kamu sanggup? Modalnya kan tidak kecil. Kalau tidak laku, uangmu bisa habis, tanya ibunya dengan khawatir. Samsul menggenggam tangan ibunya. Bu, dulu orang meremehkan sapu lidi, tapi ternyata dari sapu itu kita bisa makan sampai hari ini. Insya Allah, kalau aku jujur dan sabar, Tuhan bukakan jalan. Dengan membawa ember dan gayung seadanya, Samsul mulai berkeliling bersama sapu lidinya. Awalnya orang-orang menatap heran. Ada yang bahkan mengejek lagi. Haha, sudah gak cukup jadi penjual sapu, sekarang jadi penjual ember keliling. Mau buka pasar malam, Sul? Tapi Samsul tidak peduli. Ia terus berjalan, mengetuk pintu rumah. Satu persatu menawarkan dengan ramah. Dan ternyata beberapa ibu rumah tangga langsung tertarik. Wah, pas banget, Sul. Emberku pecah kemarin. Ada yang warna biru nggak? Gayungmu murah juga ya. Baiklah, aku beli satu. Perlahan tapi pasti, ember dan gayungnya mulai laku. Meski tidak banyak, tapi keuntungan yang ia dapat lebih besar dari menjual sapu lidi. Dari pundak ke gerobak beberapa bulan kemudian, tabungan Samsul bertambah sedikit. Ia berpikir untuk membuat pekerjaannya lebih mudah. Akhirnya, ia memutuskan membeli gerobak bekas dengan harga murah. Gerobak itu awalnya reot, catnya mengelupas, rodanya berderit. Namun bagi Samsul, gerobak itu seperti toko berjalan pertamanya. Dengan gerobak, ia bisa membawa lebih banyak barang. Sapu lidi, ember, gayung, baskom, bahkan beberapa sendok sayur dan panci kecil. Anak-anak kecil sering bersorak ketika melihat Samsul lewat dengan gerobaknya. Bang Sul datang. Yuk lihat ada apa aja. Orang-orang yang dulu menghina kini mulai berubah sikap. Mereka melihat ketekunan Samsul. Meski tidak semua, tapi beberapa mulai menghormatinya. Awal nama yang terkenal karena sering berkeliling dengan barang-barang rumah tangga. Banyak ibu-ibu mulai menjulukinya tukang perabot keliling. Nama itu menyebar dari mulut ke mulut. Kalau butuh ember murah, panggil aja Samsul. Dia lewat sini tiap 3 hari. Sapu lidi dari Samsul awet loh. Beda sama yang di pasar. Lama-lama, Samsul semakin sibuk. Ia bahkan mulai kewalahan memenuhi permintaan. Namun di balik senyumnya, ia tahu perjalanan ini masih panjang. Di hatinya ia bertekad, aku tidak mau berhenti di sini. Suatu hari nanti, aku ingin punya toko sendiri. Toko yang bisa menampung semua orang yang butuh perlengkapan rumah tanpa harus keliling lagi. Dan tekad itulah yang menjadi pijakan menuju babak baru hidupnya. Ini menggambarkan langkah awal Samsul memperluas dagangan dari sekadar sapu lidi menjadi perlengkapan rumah tangga. Gerobak reot menjadi simbol perjuangannya dan muncul tekad besar untuk punya toko sendiri. Gerobak reot Samsul kini semakin ramai. Hari-hari yang dulu sepi karena hanya menjual sapu lidi, kini berganti dengan obrolan ibu-ibu yang memesan ember, gayung, atau panci kecil. Namun, seperti pepatah lama, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Perjalanan Samsul yang mulai menanjak
ternyata juga membawa tantangan yang jauh lebih berat. Persaingan yang tidak sehat suatu pagi. Ketika Samsul sedang menata barang-barang di gerobaknya, seorang tetangga menghampiri sambil berbisik, "Sul, kamu hati-hati ya. Katanya ada pedagang di pasar yang gak suka sama kamu. Mereka iri. Soalnya ibu-ibu sekarang lebih suka beli barang ke kamu daripada ke pasar." Samsul terdiam. Ia tahu benar, kalau pedagang pasar merasa tersaingi, mereka bisa melakukan apa saja. Benar saja. Beberapa hari kemudian, ketika ia hendak membeli stok ember di pasar, seorang penjual menatapnya sinis. "Hei, kamu ini siapa? Berani-beraninya jualan di wilayah kami. Mau saingi pasar ya?" Anak kampung baru jadi pedagang kok sombong. Samsul mencoba menunduk, tidak melawan. "Maaf Pak, saya hanya cari rejeki. Saya beli barang di sini juga. Saya nggak berniat merugikan siapa-siapa." Namun sindiran dan ejekan itu terus datang. Bahkan ada yang sengaja menjual barang lebih murah hanya untuk menjatuhkan dagangannya. Keputusan sulit dalam hati, Samsul sempat goyah. Apa aku sebaiknya berhenti saja? Kalau terus begini, aku bisa rugi. Bagaimana kalau mereka benar-benar mengusirku dari pasar? Malam itu, ia duduk bersama ibunya sambil menatap lampu minyak yang redup. "Bu, rasanya berat sekali. Orang pasar tidak suka aku jualan. Mereka anggap aku saingan." Ibunya menepuk tangannya lembut. "Sul, ingat ya, rezeki itu luas. Kalau memang rezeki kamu, tidak ada yang bisa mengambil. Jangan menyerah hanya karena tekanan orang. Teruslah jujur, teruslah sabar, percaya sama doa ibu." Kata-kata itu kembali menyalakan semangat Samsul. Ia sadar mundur bukan pilihan. Cara baru menjual. Samsul mulai mencari cara lain agar usahanya tetap jalan tanpa harus bersitegang dengan pedagang pasar. Ia tidak lagi membeli barang terlalu banyak dari satu penjual, melainkan mencari sumber langsung di kota kecil sebelah. Dengan naik angkot tua, ia rela menempuh perjalanan hampir 2 jam hanya untuk membeli barang lebih murah. Setelah dihitung, keuntungan yang ia dapat memang lebih besar, meski tenaganya terkuras. Kalau aku bisa dapat barang langsung dari kota, aku tidak perlu takut lagi ditekan pedagang pasar. Lagi pula, harga untuk pelanggan bisa lebih terjangkau, pikirnya dalam hati. Saat sulit menjadi batu uji, namun cobaan belum selesai. Beberapa bulan kemudian, ibunya jatuh sakit cukup parah. Biaya pengobatan tidak sedikit, dan tabungan Samsul hampir habis. Pernah suatu hari, ia hanya makan dengan nasi. Dan badannya lemah, tapi ia tetap mendorong gerobak berkeliling. Ada kalanya dagangannya sepi. Ia pulang hanya dengan sisa tenaga. Di tengah perjalanan pulang, ia sering menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, kalau memang jalan ini yang harus aku tempuh, beri aku kekuatan. Aku tidak ingin kaya. Aku hanya ingin bisa bahagiakan ibu." Air matanya jatuh, namun langkahnya tidak pernah berhenti. Titik balik kesabaran Samsul akhirnya berbuah. Suatu saat, ia bertemu seorang kontraktor kecil yang sedang membangun rumah di kampung sebelah. Kontraktor itu melihat gerobaknya penuh barang. "Kamu ini yang jualan keliling ya? Ada paku sama semen nggak?" tanya si kontraktor. Samsul tertegun sebentar. Saat itu ia memang belum pernah terpikir menjual bahan bangunan. "Belum ada Pak, tapi kalau Bapak mau, saya bisa coba carikan." Kontraktor itu mengangguk. "Kalau kamu bisa, bagus. Saya butuh langganan yang jujur. Banyak tukang di sini malas ke pasar. Kalau ada yang bisa antar barang, pasti laku." Ucapan itu seperti petir yang menyambar hati Samsul. Ia baru sadar, pasar perlengkapan rumah tangga mungkin langkah awal, tapi bahan bangunan bisa jadi jalan besar. Tekad baru malam itu, ia merenung lama. Sambil memandangi ibunya yang tertidur lemah, ia berjanji dalam hati, "Aku tidak akan berhenti hanya di ember dan sapu. Aku akan belajar menjual paku, cat, semen,
dan semua bahan bangunan. Suatu hari nanti, aku akan punya toko bangunan sendiri, dan orang-orang yang dulu meremehkanku akan datang sendiri menjadi pelanggan. Dengan doa ibunya, tekad itu semakin kuat. Dan sejak hari itu, gerobak reyot Samsul bukan lagi sekadar gerobak perabot keliling, melainkan cikal bakal dari sebuah toko bangunan yang kelak berdiri megah di kampungnya. Ini adalah titik balik penting. Samsul menghadapi persaingan, hidup, bahkan hampir menyerah. Namun, dari tekanan itu, lahirlah ide baru membuka jalan menuju usaha bahan bangunan. Sejak pertemuan dengan kontraktor kecil itu, pikiran Samsul tidak bisa tenang. Ia merasa telah menemukan peluang baru yang jauh lebih besar daripada sekadar ember dan gayung. Kalau aku bisa mulai menjual bahan bangunan, mungkin jalan hidupku akan berbeda, batinnya. Namun, kenyataan tidak semudah itu. Modal Samsul sangat terbatas. Membeli semen satu sak saja rasanya berat, apalagi besi, cat, atau keramik. Modal nekat dengan sisa tabungannya, Samsul memberanikan diri membeli beberapa sak semen dan beberapa kilo paku dari kota kecil. Barang itu ia letakkan di sudut rumahnya yang sempit. Ibunya terkejut ketika melihat tumpukan semen di samping dapur bambu. "Sul, ini semua buat apa? Bukannya selama ini kamu dagang sapu dan ember?" Samsul tersenyum kecil. "Bu, aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Mungkin berat, tapi aku yakin kalau jujur dan sabar, pasti ada jalan. Kalau kita berhenti berusaha, sampai kapanpun hidup kita begini-begini saja." Ibunya hanya menghela napas, lalu menepuk bahunya. "Kalau memang itu jalanmu, ibu doakan. Jangan takut gagal, nak. Yang penting, jangan lupa berdoa." Pelanggan pertama dengan penuh semangat. Samsul membawa beberapa sak semen itu, menggunakan gerobaknya yang sudah mulai ringkih. Ia langsung mendatangi kontraktor yang sempat berbicara dengannya. "Pak, ini semen yang Bapak pesan. Memang belum banyak, tapi kalau Bapak cocok, saya bisa carikan lebih." Kontraktor itu tersenyum puas. "Bagus, Sul. Kamu memang anak rajin. Kalau harga cocok, saya akan pesan terus. Tukang-tukang saya sering butuh cepat." Samsul hampir tidak percaya itu adalah pelanggan pertama untuk usahanya di bidang bahan bangunan. Meski untungnya tipis, hatinya melempet-lempet bahagia. Perjalanan barat hari-hari berikutnya, Samsul semakin sibuk. Ia mulai membeli paku, cat kecil, hingga besi potongan. Namun, tantangan datang dari mana-mana. Modal kecil, ia tidak bisa menyediakan barang dalam jumlah banyak, sehingga sering kehilangan pelanggan karena stoknya terbatas. Tenaga terbatas, gerobak reyotnya hanya bisa menampung sedikit barang. Untuk mengantar semen, ia harus bolak-balik. Peklik, hinaan yang berulang. Orang-orang yang dulu mengejeknya kembali mencibir. "Hahaha, jualan sapu gagal, sekarang koba-koba jadi juragan semen. Jangan-jangan nanti bangkrut sebelum mulai." Setiap hinaan memang perih, tapi justru menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Dukungan yang tak terduga. Suatu siang, seorang tetangga yang dulunya ikut menertawakannya tiba-tiba datang. Ia sedang membangun dapur kecil di rumahnya. "Sul, kamu jual paku sama cat ya? Kalau begitu, aku beli di kamu saja." Malas ke pasar, jauh. Samsul tertegun. Orang yang dulu menghina kini datang membeli, meskipun jumlahnya kecil. Tapi peristiwa itu menjadi penguat keyakinannya bahwa perlahan-lahan orang akan melihat hasil dari kerja keras, bukan sekadar mengejek. Gerobak yang rubuh suatu hari, cobaan besar datang lagi. Saat mengantar semen ke kampung sebelah, roda gerobaknya patah di tengah jalan. Sak semen jatuh berserakan, tubuhnya lelah, keringat bercucuran. Beberapa orang lewat hanya melihat tanpa menolong. Ada yang malah tertawa. "Makanya, jangan sok jadi juragan
kalau belum punya kendaraan. Kasihan semenmu jadi debu semua, Sul. Hati Samsul terasa hancur. Namun, seorang tukang bangunan yang kebetulan lewat menghampiri dan ikut membantunya mengangkat semen. Sul, kamu jangan menyerah. Banyak orang butuh orang jujur kayak kamu. Kalau ada rezeki lebih, nanti belilah becak barang atau motor gerobak. Jangan terus pakai ini. Kata-kata itu kembali menegakkan punggungnya, menyusun batu bata pertama setelah kejadian itu. Samsul makin yakin kalau mimpinya harus diwujudkan. Punya toko bangunan sendiri. Ia mulai menyisihkan keuntungan sedikit demi sedikit, tidak banyak, kadang hanya beberapa ribu rupiah sehari. Namun baginya, itu adalah batu bata pertama untuk bangunan impiannya kelak. Setiap malam, ia menatap lenggit-lenggit bambu rumahnya dan berbisik, "Aku akan bangun toko besar. Aku akan buktikan bahwa hinaan tidak bisa mengalahkan kerja keras." Ibunya yang mendengar dari balik tirai kamar hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu anaknya sedang menyiapkan jalan panjang menuju takdir besar yang telah Tuhan gariskan. Ini menandai langkah awal Samsul benar-benar terjun ke dunia bahan. Meski penuh keterbatasan dan hinaan, ia berhasil menanamkan fondasi pertama, kepercayaan pelanggan dan tekad baja. Musim kemarau datang, dan di kampung Samsul, banyak warga mulai merenovasi rumah. Ada yang mengganti atap, memperbaiki dinding retak, hingga membangun dapur baru. Kesempatan itu menjadi angin segar bagi Samsul. Permintaan akan semen, paku, cat, bahkan genteng mulai meningkat. Dan tanpa disangka, orang-orang lebih senang memesan melalui Samsul dibandingkan pergi ke pasar yang jauh. Dari gerobak ke becak, barang setelah berbulan-bulan menyisihkan keuntungan, Samsul akhirnya berani membeli becak barang bekas. Sederhana, catnya kusam, tapi jauh lebih kuat daripada gerobak reotnya dulu. Hari pertama, ia mengayuh becak barang itu. Wajahnya penuh senyum. "Alhamdulillah, Bu. Sekarang lebih gampang antar semen, tidak perlu khawatir jatuh lagi." Ibunya menatap penuh bangga. "Ibu selalu yakin kamu bisa, Sul. Setiap keringatmu adalah doa yang berjalan." Dengan becak itu, ia mampu mengangkut lebih banyak barang sekaligus. Kini ia bisa mengantar pesanan beberapa sak semen dalam satu perjalanan, membuat pelanggan semakin puas. Pelanggan yang semakin banyak kabar tentang kejujuran Samsul menyebar dari mulut ke mulut. Kalau beli sama Samsul, nggak usah khawatir ditipu. Barangnya bagus, harganya pas. Dia juga mau nganter sampai depan rumah. Nggak semua pedagang mau begitu. Dari kontraktor kecil, tukang bangunan, hingga ibu rumah tangga mulai mempercayakan kebutuhan mereka kepada Samsul. Ada satu kejadian yang membuat namanya makin dikenal. Suatu kali, seorang tukang bangunan membayar semen lebih banyak dari seharusnya karena salah hitung. Samsul segera mengembalikan kelebihan uang itu. "Pak, ini uang Bapak lebih." Hitungannya cuma 3 sak, bukan 4. Tukang itu terkejut. "Masya Allah, sekarang jarang ada pedagang sejujur kamu." "Sul, mulai hari ini, aku dan Tumon Men, tukang akan langganan sama kamu saja." Dari situlah pesanan semakin banyak. Tantangan baru, stok menipis, namun masalah lain muncul. Karena modalnya masih terbatas, stok barang sering habis lebih cepat dari permintaan. Ada kalanya pelanggan kecewa karena semen atau cat yang mereka butuhkan tidak tersedia. Samsul sempat bingung, kalau terus begini, aku bisa kehilangan pelanggan. Tapi untuk menambah stok, modal masih kurang. Ia berpikir keras. Akhirnya, memberanikan diri mengajukan pinjaman kecil ke koperasi desa. "Sul, apa kamu yakin bisa bayar cicilan tepat waktu?" tanya petugas koperasi. "Insya Allah bisa, Pak. Saya tidak mau berhutang kalau tidak sanggup, tapi usaha ini sudah mulai jalan. Saya hanya butuh tambahan modal
untuk memenuhi permintaan. Setelah melalui proses panjang, pinjaman disetujui. Uang itu langsung ia belikan semen, paku, dan beberapa bahan lain. Nama yang mulai disegani. Berjalannya waktu, Samsul bukan lagi sekadar penjual sapu lidi atau pedagang perabot keliling. Orang-orang kampung kini memanggilnya dengan nama baru, Sul Bangunan. Julukan itu awalnya hanya bercandaan, tapi lama-lama melekat. Bahkan anak-anak kecil suka berteriak, "Bang Sul Bangunan lewat, ayo lihat dia bawa apa." Samsul tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi satu hal sudah berubah. Ia tidak lagi dipandang rendah. Orang yang dulu menghina, kini membeli. Suatu sore, saat Samsul sedang menurunkan semen dari becaknya, seorang lelaki mendekat. Lelaki itu bukan orang asing, dialah yang dulu paling sering menertawakan Samsul saat masih jualan sapu lidi. "Sul, ini, aku butuh semen 3 sak. Bisa antar ke rumah?" ucapnya dengan canggung. Samsul terdiam sejenak. Ingatan tentang ejekan dulu muncul kembali. Namun ia segera tersenyum ramah. "Bisa, Pak. Saya antar sekarang juga." Lelaki itu menunduk malu. Dalam hatinya, mungkin ia menyesal pernah merendahkan Samsul. Sementara Samsul justru merasa lega. Inilah balasan terbaik, bukan dengan dendam, tapi dengan membuktikan lewat hasil kerja keras, harapan yang semakin besar. Setiap malam setelah selesai bekerja, Samsul duduk di depan rumah bambunya, menatap bintang. Ia berbicara pelan, seolah mengobrol dengan ibunya yang duduk di sampingnya. "Bu, lihat ya, pelan-pelan aku bisa mewujudkan mimpi itu. Suatu hari nanti, kita tidak lagi tinggal di rumah reot ini. Aku akan bangun toko besar, biar semua orang bisa membeli kebutuhan rumah dan bangunan di sini." Ibunya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Nak, ibu tidak butuh toko besar. Ibu hanya butuh kamu sehat, jujur, dan selalu dekat dengan Tuhan. Tapi kalau itu memang mimpimu, ibu akan terus mendoakan." Samsul mengangguk. Dalam hatinya ia tahu, doa ibunya adalah bahan bakar utama dari setiap langkah yang ia ambil. Ini menunjukkan fase kebangkitan Samsul dari becak barang, pelanggan yang makin banyak, hingga orang-orang yang dulu menghina mulai membeli di tempatnya. Ia juga mulai dikenal dengan julukan Sul Bangunan. Hari-hari Samsul kian sibuk. Becak barangnya hampir setiap hari penuh dengan semen, paku, cat, dan perlengkapan bangunan lainnya. Meski tubuhnya lelah, hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Rumahnya yang kecil dan reot sudah tidak lagi cukup untuk menampung stok barang. Setiap sudut dipenuhi tumpukan semen, ember, cat kaleng, hingga besi kecil. Suatu malam, ia berkata pada ibunya, "Bu, rasanya sudah waktunya aku cari tempat khusus untuk jualan. Kalau semua barang terus ditaruh di rumah, kita sendiri jadi tidak punya ruang." Ibunya mengangguk setuju. "Ibu lihat memang begitu, Nak. Rumah kita ini bukan gudang. Kalau ada rezeki, carilah kios kecil dulu. Dari situ, insya Allah nanti bisa berkembang." Mimpi yang semakin nyata. Keesokan harinya, Samsul mulai mencari tempat. Ia berkeliling kampung, hingga jalan utama dekat pasar. Akhirnya, ia menemukan sebuah kios kecil bekas, dipakai orang berjualan pupuk. Kios itu sederhana. Temboknya sudah kusam, atapnya bocor di beberapa bagian, tapi lokasinya strategis. Pemilik kios berkata, "Kalau kamu mau sewa kios ini, tidak mahal. Daripada kosong, lebih baik dipakai." Samsul menatap kios itu lama. Bayangannya, ia melihat papan bertuliskan toko bangunan Samsul terpampang di sana. Meski tabungannya tipis, ia memberanikan diri menggunakan sebagian besar uang yang ada untuk membayar sewa. Bismillah, ini langkah baru. Kios pertama. Hari pertama membuka kios, Samsul hanya bisa menata seadanya. Raknya dari papan bekas, barangnya pun tidak banyak. Beberapa sak semen, ember, gayung,
paku, cat, dan beberapa alat kecil. Tetapi bagi Samsul, kios kecil itu bukan sekadar tempat. Jualan itu adalah wujud nyata dari mimpi yang dulu ia bisikan di langit malam. Orang-orang kampung pun mulai penasaran. Loh, sekarang Samsul sudah punya kios ya? Wah, mantap. Dulu sapu lidi keliling, sekarang punya toko bangunan kecil. Ada yang kagum, ada yang masih mencibir. Paling sebentar juga tutup. Modal kecil, mana bisa bersaing sama toko besar di pasar. Namun, Samsul tidak peduli. Ia hanya fokus melayani setiap pelanggan dengan ramah. Kios yang hidup dari kejujuran hari demi hari. Kios kecil itu semakin ramai. Ibu-ibu sering mampir untuk membeli ember atau sapu. Tukang bangunan datang membeli semen atau paku. Bahkan kontraktor kecil mulai memesan cat dalam jumlah banyak. Samsul selalu menjaga satu prinsip, tidak pernah menipu. Kalau ada barang cacat, ia akan jujur mengatakannya. Kalau ada harga naik, ia akan memberitahu lebih dulu sebelum pelanggan membeli. Sul, kamu ini beda. Pedagang lain kadang suka nakal, tapi kamu selalu jujur. Itu sebabnya kami lebih suka belanja di tempatmu, kata seorang tukang bangunan. Orang yang dulu meremehkan, kini antri. Suatu sore, kios Samsul dipenuhi pembeli. Di antara mereka tampak seorang lelaki yang dulu pernah dengan lantang menghina. Kerjaan cuma jual sapu lidi, apa bisa bikin orang kaya? Kini lelaki itu berdiri dengan wajah malu-malu sambil memegang daftar belanja. Ia sedang merenovasi rumah dan membutuhkan banyak bahan. Sul, ini, aku mau beli semen 5 sak, paku 1 kilo, sama cat putih 3 kaleng. Bisa antar ke rumah nanti? Samsul menatapnya, tersenyum tulus lalu menjawab, Insya Allah bisa pak, besok pagi saya antar. Lelaki itu mengangguk pelan, wajahnya merah, menahan rasa malu. Dan orang-orang yang menyaksikan hanya bisa saling berbisik, lihat tuh, orang yang dulu menghina sekarang malah jadi pelanggan setia. Kios yang jadi tempat harapan bagi Samsul. Kios kecil itu bukan hanya sumber rejeki, tapi juga simbol bahwa mimpi bisa terwujud lewat kerja keras dan doa. Ia sering menutup kios lebih larut hanya untuk menghitung stok dan menuliskan catatan sederhana. Di buku, hari ini laku 3 sak semen, 2 ember, dan 4 kilo paku. Untung kecil, tapi cukup untuk makan dan menambah modal. Meski sederhana, ia merasa hidupnya jauh lebih bermakna. Janji di depan kios suatu malam, setelah kiosnya sepi, Samsul duduk di bangku kayu di depan kios. Sambil memandang ke langit, ia berbisik dalam hati, Ya Allah, inilah langkah pertamaku. Aku tidak tahu sampai kapan aku kuat, tapi aku ingin terus berjalan. Jika memang Engkau mengizinkan, jadikan kios kecil ini batu pijakan menuju toko besar. Biar orang-orang kampung bisa bangga dan ibu bisa tersenyum bahagia sebelum menutup mata. Di balik tirai kios, ibunya yang ikut duduk terdiam hanya bisa meneteskan air mata. Doanya selama ini perlahan dijawab Tuhan lewat perjuangan anaknya. Ini menggambarkan titik penting. Samsul akhirnya membuka kios pertamanya, yang jadi cikal bakal toko bangunan besar. Dari sini, ia mulai benar-benar dikenal, dan orang-orang yang dulu menghina justru datang menjadi pembeli. Tahun demi tahun berlalu, kios kecil Samsul yang dulu hanya berisi beberapa sak semen dan ember plastik, kini berubah wajah. Dari kios sederhana, ia perlahan menambah rak, memperluas sewa, bahkan membeli tanah di sampingnya. Hidup Samsul benar-benar berubah. Jalan yang dulu penuh hinaan, kini dipenuhi senyum pelanggan yang setia menunggu di tokonya. Dari kios ke toko perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Samsul bekerja tanpa henti. Setiap keuntungan ia putar kembali untuk membeli lebih banyak barang, dari semen,
paku, cat hingga kayu, genteng, dan besi. Semakin banyak barang, semakin ramai pembeli. Tukang-tukang bangunan kini tidak perlu lagi jauh-jauh ke pasar kota. Semua sudah ada di toko bangunan Samsul. Bangunan kios kecil yang dulu reot, akhirnya ia robohkan. Di atas tanah itu, berdirilah sebuah toko bangunan besar dengan papan, nama yang jelas terbaca dari jauh. Orang-orang yang dulu meremehkan ketika toko itu berdiri megah. Orang-orang kampung tertegun. Mereka tidak pernah menyangka si penjual sapu lidi yang dulu diejek habis-habisan kini punya toko bangunan terbesar. Di desa itu, yang lebih mengejutkan, orang-orang yang dulu menghina justru sering berbelanja di sana. Ada yang datang membeli cat, ada yang membeli semen, bahkan ada yang datang dengan wajah malu-malu menawar harga. "Sul, bisa nggak kalau semen ini agak dikasih murah? Saya lagi pas-pasan," kata salah satu dari mereka yang dulu paling sering menertawakan Samsul. Samsul tersenyum ramah. "Harga saya sudah pas, Pak. Tapi kalau memang Bapak lagi sulit, bayarnya boleh dicicil." Lelaki itu menunduk, malu bercampur kagum. Ia sadar, orang yang dulu ia hina, kini berdiri jauh lebih tinggi. Bukan karena kekayaan, tapi karena hatinya yang lapang. Ujian terakhir. Sang ibu di tengah kesuksesan itu, ada satu hal yang membuat hati Samsul hancur. Ibunya jatuh sakit, semakin parah. Meski sudah berobat ke dokter, tubuh Renta itu memang sudah lemah dimakan usia. Suatu malam, ibunya memanggil Samsul duduk di samping ranjang. "Sul, ibu mungkin tidak lama lagi, tapi ibu bahagia. Kau buktikan bahwa hinaan bukan akhir. Kau buktikan bahwa doa ibu tidak sia-sia." Air mata Samsul jatuh deras. "Bu, jangan bicara begitu. Aku bangun toko ini untuk ibu, agar ibu bisa melihat bahwa anakmu tidak gagal. Jangan pergi dulu, Bu." Ibunya tersenyum tipis. "Nak, ibu tidak perlu toko besar. Yang ibu butuhkan hanya anak yang jujur dan sabar. Kau sudah membuktikan itu. Ibu hanya titip satu hal, teruslah rendah hati, meski toko ini makin besar." Hari kemudian, sang ibu berpulang dengan tenang. Samsul menangis sejadi-jadinya, tapi ia juga merasa lega. Karena sebelum menutup mata, ibunya sudah melihat dengan bangga toko yang dulu hanya mimpi anaknya. Hidup yang penuh balasan sejak saat itu. Setiap kali membuka toko, Samsul selalu mengingat pesan ibunya. Ia tidak pernah sombong, meski kini ia dihormati banyak orang. Ia selalu ramah kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang dulu pernah meremehkannya. Dan yang paling membuat orang kagum, Samsul tidak pernah melupakan masa lalunya. Di depan tokonya, ia masih memajang satu ikat sapu lidi, bukan untuk dijual, tapi sebagai pengingat bahwa semuanya bermula dari barang sederhana itu. Akhir yang menggetarkan suatu sore, ketika toko ramai pembeli, seorang anak kecil mendekati Samsul dan bertanya polos, "Pak, kenapa di toko sebesar ini masih ada sapu lidi? Bukannya itu barang kecil? Murah sekali." Samsul tersenyum, menepuk kepala anak itu, lalu berkata, "Nak, jangan pernah remehkan sesuatu yang kecil. Dulu, orang-orang menertawakan aku karena hanya jual sapu lidi, tapi justru dari sapu lidi itulah aku bisa bangun toko sebesar ini." Ingat, semua yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Orang-orang yang mendengar ikut terdiam. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka sadar yang berdiri di depan mereka bukan sekadar pemilik toko bangunan, tapi sosok yang telah mengajarkan arti kerja keras, kesabaran, dan kerendahan hati. Penutup kini, toko bangunan Samsul menjadi kebanggaan kampung. Orang-orang tak lagi mengenalnya sebagai penjual sapu lidi keliling, melainkan sebagai pengusaha sukses yang tetap membumi. Namun, bagi Samsul sendiri, semua itu bukan soal harta atau kemewahan. Yang terpenting adalah ia telah memenuhi janjinya,
membuat ibunya tersenyum sebelum menutup mata dan membuktikan bahwa hinaan bukan akhir dari jalan hidup. Karena pada akhirnya, kisah hidup Samsul hanyalah tentang satu hal, bahwa dari sapu lidi yang diremehkan bisa tumbuh sebuah toko bangunan yang membesarkan nama dan hati banyak orang. Sebuah penutup yang menunjukkan kemenangan sejati. Samsul bukan hanya pada tokonya yang besar, tapi pada hatinya yang tetap rendah dan penuh makna.